Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tinggal kita membicarakan dengan teman-teman di DPR untuk mendukung pembiayaannya yang sifatnya kita beli SIM. Ini untuk pelayanan kami Dukcapil tetap seperti tahun lalu, kami melayani perekaman KTP. Selamat pagi pendengar, dari Jalan Limbawolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau dan DPRD mengupayakan anggaran untuk kehadiran pesawat Airbus di Bandara Beto Ambari. Stand Dinas Percepatan Pencatatan Sipil Bau-Bau sediakan layanan perekaman KTPL selama Harwana Bau-Bau hingga 17 Oktober malam. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Senin tanggal 14 Oktober 2024 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau dan DPRD mengupayakan anggaran untuk kehadiran pesawat Airbus di Bandara Beto Ambari. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Tinggal kita membicarakan dengan teman-teman di DPR untuk mendukung pembiayaannya yang sifatnya kita beli seat atau Pemerintah Kota Bau-Bau dan DPRD berkomitmen segera menghadirkan pesawat Airbus di Bandara Beto Ambari menyusul telah tuntasnya pengerjaan perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Beto Ambari menjadi 2011 meter. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi mengatakan, sesuai hasil pertemuannya dengan Kepala Bandara Beto Ambari belum lama ini, runway sepanjang 2000 meter lebih itu sudah bisa didarati pesawat jet jenis tertentu seperti Airbus A320. Karena itu pihaknya akan membicarakan bersama DPRD Bau-Bau berkaitan dukungan anggaran untuk garansi keterisian seat pesawat tipe tersebut sesuai harapan maskapai. Tinggal kita membicarakan dengan teman-teman di DPR untuk mendukung pembiayaannya yang sifatnya kita beli seat atau mungkin barangkali kita mengisi kosong kursi agar supaya pesawat itu bisa landing. Dan target kita, kalau itu alokasi anggaran sudah ada, maskapai sudah menunggu kita. Pimpinan sementara DPRD Bau-Bau, Rusdin, mengatakan pada prinsipnya pihaknya akan mendukung Pemkot Bau-Bau agar Bandara Beto Ambari bisa didarati pesawat Airbus. Hanya saja, legislator yang baru dilantik 1 Oktober ini mengatakan APBD perubahan 2024 sudah ditetapkan, sehingga butuh upaya untuk mencari sumber pendanaan lain. Hari ini kan untuk perubahan itu kan sudah diketuk. Terus karena ini perubahan sudah diketuk, mungkin ada langkah-langkah lain bisa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sehingga ada hibah mungkin disampaikan oleh pemerintah provinsi. Rusdin menegaskan menyerahkan seluruh upaya tersebut kepada Pemkot Bau-Bau dan pihaknya akan mendukung penuh. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno melakukan bincang santai bersama para penggiat parekraf di Sulawesi Tenggara atau Sultra guna menampung aspirasi dan juga masukan untuk kemajuan industri parekraf di daerah Sultra. Adapun juga informasi yang disampaikan Menparekraf Sandiaga Salahuddin mengatakan dalam mengembangkan pariwisata di Sultra membutuhkan konektivitas yang lebih andal serta dibutuhkan kontribusi dari para pelaku dan juga pegiat parekraf setempat sebagai ujung tombak. Sultra yang akan menjadi bahan evaluasi untuk segera diperjuangkan antara lain harga tiket pesawat supaya lebih terjangkau sehingga mampu membuka lapangan usaha dan juga kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat setempat. Sandiaga juga menyebutkan di Sultra sendiri ada banyak destinasi pariwisata yang dapat menjadi unggulan tetapi juga membutuhkan pengelolaan yang baik dan juga terstruktur. Antara lain di Wakatobi, Labengki, Air Terjun Moramo, Sani-Sani dan juga masih banyak destinasi lainnya yang juga membutuhkan peran serta semua pihak baik pelaku parekraf maupun juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Selain itu, Sandiaga juga mengungkapkan akan terus mendukung perkembangan industri parekraf yang juga sekarang menjadi andalan di mana industri kreatif harus mampu berkontribusi dengan dibekali kualitas dan juga keberlanjutan.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke berita berikutnya. Stan Dinas Pencatatan Sipil Bau-Bau sediakan layanan perekaman KTPL selama Harowana Bau-Bau hingga 17 Oktober malam. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan. Pelajar Kota Bau-Bau yang sudah masuk usia untuk mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP perlu melirik stan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau. Selama berlangsungnya Bau-Bau Expo mulai 11 hingga 17 Oktober, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka layanan percetakan KTP elektronik dan konsultasi dokumen kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Bau-Bau, Ode Anas Reskia mengatakan, sama seperti Bau-Bau Expo tahun sebelumnya, tahun 2024 ini pihaknya kembali membuka layanan di stand pameran untuk memudahkan masyarakat terlebih pemilih pemula untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Selain perekaman, warga yang KTP-nya rusak ataupun hilang dapat melaporkannya lewat layanan di stand pameran dan akan digantikan dengan yang baru. Ini untuk layanan kami Dukcapil tetap seperti tahun lalu, kami melayani perekaman KTP bagi baik bagi siswa 16 tahun lebih yang sudah masuk daftar pemilih pemula untuk pemilihan pilwali tahun 2024 dan juga baik masyarakat di kelurahan, kecamatan, kami tetap melayani di sini di stand, bisa melayani di stand Dukcapil. Lanjut Anas, setelah proses perekaman fisik KTP elektronik dapat langsung diambil di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Lipu. Dinas Capil Bau-Bau masih memiliki ribuan belangko KTP elektronik. Total belangko yang tersedia saat ini di kantor Capil sejumlah 3.049 keping. Layanan di stand pameran menjadi andalan Dukcapil setiap tahun saat pelaksanaan pameran Bau-Bau Expo, termasuk saat HUT Sultra di Bau-Bau beberapa tahun lalu. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Harowana Andala Bone-Bone adalah salah satu rangkaian dalam pelaksanaan Harowana Bau-Bau. Pada Minggu pagi 13 Oktober 2024, masyarakat Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Puaroh menggelar ritual adat Harowana Andala yang dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi mengungkapkan Harowana Andala tidak hanya berkembang di wilayah pesisir Bau-Bau, namun di wilayah pesisir lainnya di Indonesia, dan ini adalah tradisi dan juga identitas masyarakat pesisir. Karena itu identitas yang seperti ini, kata Rasman, harus terus dipertahankan karena tantangan terberat bahkan sejarah yang membuktikan hancurnya dan pecahnya suatu negara, wilayah atau suku disebabkan identitasnya hilang, dan cara menghancurkannya bangsa, negara atau suku itu adalah menghilangkan identitasnya. Sehingga harus disyukurin di Buton masih banyak identitas-identitas yang diritualkan dan itu yang dipertahankan sebagai upaya untuk mempertahankan identitas. Rasman selalu juga menyampaikan di beberapa forum bahkan di internasional bahwa Buton adalah negeri yang juga memiliki kekayaan budaya yang tidak ternilai, yang terlestarikan tetapi tanpa didokumentasikan. Karena itu dirinya juga meminta ritual budaya agar dokumentasikan dengan baik, mulai dari tata caranya dan bahan-bahan yang digunakan serta makanannya, karena akan juga menjadi peninggalan dan bahan untuk dilestarikan pada generasi penerus. Saudara, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau dan DPRD mengupayakan anggaran untuk kehadiran pesawat Airbus di Bandara Beto Ampari. Stan Dinas Pencatatan Sipil Bau-Bau sediakan layanan perekaman KTPL selama Harowana Bau-Bau hingga 17 Oktober malam. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.